Halo Sobat Bima, ketemu lagi dengan saya Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas soal-soal UTBK SNBT, khususnya subtes penalaran umum. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama. Aktivitas fisik yang cukup dapat membantu menurunkan risiko penyakit kronis. Selain itu, aktivitas fisik yang cukup juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas fisik yang cukup dapat dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Perlu diingat-ingat, Sobat Bima, bahwa kalau pertanyaannya itu adalah pasti salah, berarti kita harus cari yang bertentangan dengan teks. Di sini sudah cukup jelas, teksnya menyatakan bahwa aktivitas fisik memiliki beberapa manfaat ya. Nah, tinggal kita cek antara pilihan A, B, C, D, E, mana yang bertentangan dengan teks. Pilihan A, risiko penyakit kronis tidak turun menandakan aktivitas fisik tidak cukup. Ini bisa jadi benar, mungkin benar ya, karena kan tadi aktivitas fisik itu bisa menurunkan risiko penyakit kronis. Jadi yang A tidak salah. B, aktivitas fisik tidak cukup atau risiko penyakit turun. Jika ada pernyataan atau dalam opsi jawaban, itu menandakan satu hal harus positif dan satu hal yang lain harus disebutkan secara negatif. Di sini katakan aktivitas fisik tidak cukup, ini negatif berarti, atau risiko penyakit turun, ini positif. Berarti pernyataan B ini bernilai benar, tidak salah. Lalu yang C, gaya hidup aktif penting untuk kesehatan tubuh. Yang C tidak bertentangan dengan teks. Ini nggak salah ya, pilihan C. Lalu yang D, aktivitas fisik di dalam rumah tidak dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau kita cek pilihan B, ini bertentangan dengan teks. Aktivitas fisik di dalam rumah tidak dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Mengapa ini salah? Karena teks menyebutkan bahwa aktivitas fisik itu punya beberapa manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu ya, dan dapat dilakukan di dalam ruangan. Sehingga pernyataan D, aktivitas fisik di dalam rumah tidak dapat meningkatkan daya tahan tubuh, ini adalah pernyataan yang salah. Bagaimana dengan pilihan E, rutin berolahraga dapat mengurangi risiko penyakit jantung? Ini tidak salah. Sehingga untuk nomor 1, jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. Stres jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Ahli kesehatan menyebutkan bahwa stres kronis dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi. Manakah pernyataan berikut yang memperkuat pendapat ahli kesehatan tersebut? Di sini ada 5 opsi. Yang pertama, banyak orang dengan stres kronis melaporkan gejala sakit kepala. Pilihan A yang menyatakan sakit kepala ini tidak berkaitan dengan pernyataan di teks yang ada di atas, sehingga pernyataan 1 ini tidak memperkuat. Lalu pernyataan 2, beberapa orang tetap memiliki kesehatan mental yang baik meskipun mengalami stres jangka panjang. Kalau kita lihat, teks ini justru sebaliknya, menyatakan stres jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang, sehingga pernyataan 2 ini tidak tepat. Bagaimana dengan pernyataan 3? Orang yang tidak mengalami gangguan kecemasan dan depresi tidak mengalami stres kronis. Pernyataan 3 dapat dianggap benar karena di teks disebutkan kalau stres jangka panjang ini berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, dan stres kronis ini dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi. Sehingga orang yang tidak mengalami gangguan kecemasan dan depresi, tidak mengalami stres kronis, ini masih dianggap mungkin ya, mungkin benar. 4. Stres adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Pernyataan 4 ini tidak relevan dengan teks karena tidak ada yang menyatakan hal yang wajar. Bagaimana dengan yang kelima? Orang dengan stres kronis cenderung tidak tenang. Ini pernyataannya
sesuai dengan teks, karena stres kronis dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi. Seperti itu. Sehingga di antara 5 pernyataan ini yang benar adalah pernyataan 3 dan pernyataan 5. Kita lihat opsi mana yang menyatakan pernyataan 3 dan juga pernyataan 5. Di antara seluruh opsi antara A, B, C, D, E, di sini ada opsi D yang menyebut pernyataan 3 dan 5. Sehingga untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 3. Sebagian wilayah tidak mengalami penurunan suhu jika tidak terjadi penghijauan secara konsisten. Kondisi tersebut terjadi ketika wilayah tersebut memiliki jumlah area hijau yang sangat sedikit. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Mari kita lihat urutan sebab akibat sesuai dengan pernyataan di soal. Pernyataan pertama mengatakan sebagian wilayah tidak mengalami penurunan suhu. Kita tulis sebagai tidak S ya, sebagai lambang jika tidak terjadi penghijauan secara konsisten. Tidak terjadi penghijauan. Kondisi tersebut terjadi ketika wilayah tersebut memiliki jumlah area yang sangat sedikit. Area hijaunya sangat sedikit. Berarti kita anggap saja tidak hijau ya, atau kurang hijau. Nah, mari kita lihat antara pilihan A, B, C, D, E mana yang benar. Tetapi sebelum itu, kita juga bisa mengatakan hal yang sebaliknya. Dengan kata lain, jika terjadi penurunan suhu, maka dampaknya adalah artinya terjadi penghijauan. Jika terjadi penghijauan, berarti area hijaunya ini tidak sedikit, gitu ya. Jadi kita bikin versi kebalikannya. Nah, mari kita cek antara A, B, C, D, E. A. Sebagian wilayah tidak mengalami penurunan suhu apabila terjadi penghijauan secara konsisten. Ingat, tadi di soal ini ada 2 kata tidak ya. Tidak mengalami penurunan suhu sama tidak terjadi penghijauan. Sementara di pilihan A ini kurang tepat karena tidaknya disebutinnya hanya sekali ya. Salah satunya. Sementara yang satunya lagi terjadi penghijauan. Ini salah. Lalu yang B, sebagian wilayah mengalami penurunan suhu apabila tidak terjadi penghijauan secara konsisten. Tadi di teksnya, ingat, ada 2 kata tidak, jadi kalau mau di sininya kurang kata tidak ya. Harusnya tidak mengalami penurunan suhu. Lalu yang C, sebagian wilayah mengalami penurunan suhu apabila terjadi penghijauan secara konsisten. Nah, kalau seperti ini berarti wilayahnya mengalami penurunan suhu apabila terjadi penghijauan. Ini ya, kalau ditulis. Lalu yang D, wilayah mengalami penghijauan secara konsisten apabila sebagian wilayah mengalami penurunan suhu. Nah, kalau ini S, maka P. Ya, jadi C dan D ini opsinya berbeda ya urutannya. Lalu yang E, wilayah tidak mengalami penghijauan secara konsisten apabila sebagian wilayah mengalami penurunan suhu. Ini tidak ada kata tidaknya ya. Kalau ada kata tidak di sini berarti satunya lagi juga harus ada kata tidak sebagaimana pernyataan di soal. Nah, dengan demikian kita cek nih antara C sama D. Opsinya antara P lalu S atau S lalu P. Nah, dari urutan yang tadi sudah kita bikin, ini S dulu ya, S maka P. Atau suhu ini artinya terjadi penghijauan ya. Terjadi penurunan suhu artinya terjadi penghijauan. S maka P. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi D. Soal nomor 4. Seorang petani harus menyemai benih lebih awal karena musim hujan tiba lebih cepat. Perubahan musim tersebut menyebabkan waktu persiapan lahan berkurang. Meskipun ia sudah bekerja lebih keras, hasil panen tetap tidak maksimal karena persiapan yang kurang matang. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kalau kita lihat urutan sebab akibatnya, penyebab awal dari kondisi ini adalah musim hujan tiba lebih awal. Ini ya, perubahan musim hujan yang lebih cepat ini menyebabkan si petaninya
menyemai benih lebih awal. Akibatnya, waktu persiapan lahan jadi berkurang ya. Lalu dampak ujungnya adalah hasil panennya tidak maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil panen tidak maksimal karena musim hujan tiba lebih cepat. Mari kita lihat antara opsi A, B, C, D, E mana yang benar. A. Petani menyemai benih lebih awal karena hasil panennya berkurang. Ini terbalik ya, urutan sebab akibatnya. Lalu yang B, persiapan lahan petani bertambah karena musim hujan tiba lebih cepat. Ini justru salah ya, karena tadi persiapannya menjadi berkurang, bukan bertambah. C, petani menyemai benih ketika hasil panennya turun. Salah ya, tadi dia menyemai benih lebih awal karena musim hujan tiba lebih cepat. Lalu D, musim hujan tiba lebih cepat sehingga hasil panen tidak maksimal. Pilihan D ini sesuai dengan pernyataan di teks. Hasil panennya tidak maksimal. Penyebab awalnya adalah musim hujan tiba lebih cepat. Bagaimana dengan pilihan E? Musim hujan tiba lebih cepat karena persiapan lahan berkurang. Ini urutan sebab akibatnya terbalik ya. Harusnya persiapan lahan berkurang karena musim hujan tiba lebih cepat. Dengan demikian, soal nomor 4 yang benar adalah opsi D. Soal nomor 5. Keamanan cyber yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Upaya untuk meningkatkan keamanan cyber dapat dilakukan melalui enkripsi data yang kuat. Kepercayaan pengguna dapat meningkat jika keamanan cyber baik. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita bisa menjawab soal ini dengan membuat urutan sebab akibat. Yang pertama, keamanan cyber yang baik, kita tulis aja ya, SB cyber baik. KSB, keamanan cyber baik, dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Berarti ini kepercayaan pengguna meningkat. Upaya untuk meningkatkan keamanan cyber dapat dilakukan melalui enkripsi data yang kuat. Berarti keamanan cyber maksudnya ini bisa meningkat kalau dilakukan enkripsi data. Enkripsi data yang kuat. EDK, enkripsi data kuat dapat meningkatkan keamanan cyber, lalu keamanan cyber yang baik ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Sehingga urutan sebab akibatnya secara ringkas adalah enkripsi data yang kuat ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Mari kita lihat antara opsi A, B, C, D, E mana yang tepat. Opsi A, enkripsi data adalah cara yang paling efektif meningkatkan kepercayaan pengguna. Di teks tidak disebutkan cara yang paling efektif. Dan perlu diingat, untuk penalaran umum, biasanya opsi dengan kata paling atau hanya itu adalah opsi yang keliru. Lalu B, enkripsi data kuat atau kepercayaan pengguna meningkat. Untuk opsi dengan kata atau, itu akan bernilai benar kalau salah satunya positif atau salah satunya negatif, gitu ya. Salah satu positif, salah satu negatif. Nah, kalau kita lihat di sini enkripsi datanya kuat berarti positif. Atau kepercayaan pengguna meningkat ini juga positif. Sehingga pilihan B ini salah. Lalu C, kepercayaan pengguna yang baik akan memperkuat enkripsi data. Ini terbalik. Lalu D, enkripsi data yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Pilihan D ini sesuai dengan pernyataan yang telah kita buat. Enkripsi data yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pengguna. Sehingga untuk soal nomor 5 ini opsi yang benar adalah D. Soal nomor 6. Beberapa negara yang memiliki tingkat inflasi tinggi juga mengalami tingkat pengangguran tinggi. Jadi inflasi tinggi, pengangguran tinggi. Negara lain yang memiliki tingkat inflasi rendah cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Inflasi rendah, pengangguran rendah. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Biasanya untuk soal tipe paling mungkin adalah soal tipe asumsi, sehingga jawabannya itu tidak secara langsung ada di teks. Tetapi yang harus dipastikan adalah jawabannya masuk akal atau logis. Mari kita lihat opsi A, B, C, D, E. A.
Inflasi tinggi menyebabkan biaya hidup menjadi lebih mahal dan berdampak pada tingginya pengangguran. Pilihan A ini masuk akal, logis, karena sesuai dengan teks. Teks menyatakan bahwa negara dengan tingkat inflasi tinggi ini memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Ini sesuai dengan opsi A. Ya, walaupun kata-kata biaya hidup menjadi lebih mahal itu tidak disebutkan secara langsung. Gitu ya. Tetapi ingat, soal tipe paling mungkin adalah soal dengan tipe asumsi. Mari kita lihat B. Negara dengan inflasi rendah lebih banyak menerima investasi asing langsung. Kalau kita bandingkan antara A sama B, opsi A lebih logis karena dampaknya ke biaya hidup sehingga berdampak juga terhadap angka pengangguran. Sementara pilihan B itu menyatakan menerima investasi asing langsung yang tidak sekuat opsi A. Lalu yang C, tingkat pengangguran lebih tinggi di negara dengan inflasi rendah. Ini tidak sesuai dengan teks, karena di teks dikatakan inflasi rendah itu justru penganggurannya rendah, bukan tinggi. Opsi D, inflasi yang rendah mengurangi daya beli masyarakat yang menyebabkan tingginya pengangguran. Opsi D juga salah, harusnya penganggurannya tidak tinggi kalau inflasinya rendah. E, negara dengan inflasi tinggi cenderung memiliki kebijakan moneter yang lebih ketat. Ini kurang menjelaskan sebab akibat yang ada di teks. Sehingga, untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 7. Pakar neuroscience A menyatakan mimpi dapat mencerminkan ketakutan atau harapan di masa lalu. Pakar neuroscience B menyatakan mimpi dapat berdampak terhadap rasa takut dan harapan di masa depan. Data menunjukkan bahwa banyak orang melaporkan mengalami mimpi buruk setelah menonton film horor. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Kalau kita perhatikan datanya, orang-orang ini mengalami mimpi buruk setelah menonton film horor. Berarti urutan kejadiannya adalah orang ini menonton film horor dulu, baru berdampak terhadap mimpi buruk. Mari kita lihat antara pakar neuroscience A atau pakar neuroscience B yang berkaitan dengan data ini. Pakar neuroscience A menyatakan mimpi dapat mencerminkan ketakutan atau harapan di masa lalu. Berarti mimpi buruk ini berkaitan dengan masa lalu. Kenapa masa lalu? Karena mereka bermimpi buruk setelah menonton film horor. Berarti film horor itu terjadi di masa lalu. Sedangkan pakar B ini mengaitkan dengan masa depan. Nah, sehingga harusnya data tersebut memperkuat pakar neuroscience A. Di antara opsi A, B, C, D, E, opsi yang benar adalah opsi A. Nah, itu dia pembahasan penalaran umum pada kesempatan kali ini. Gimana? Kalau ada pertanyaan, tulis aja ya di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan konten-konten bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih